Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pradibatan B. Awaru dari kelas akuntansi 19G dengan nomor stambuk 10573112639. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi sosial lingkungan, di mana materi yang pertama yaitu audit lingkungan. Definisi audit lingkungan adalah alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen dan pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian peralatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Adapun jenis-jenis audit lingkungan, yang pertama audit penataan, di mana audit penataan memiliki sifat yang pertama menilai kepatuhan terhadap peraturan standar dan standar yang ada. Yang kedua, meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan. Yang ketiga, melihat limbah-limbah udara, air, dan pendataan. Yang keempat, menilai keterbatasan dan pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Yang kelima, sangat mengarah pada semua hal yang berkaitan dengan pentaatan. Dan yang keenam, dapat dilihat oleh petugas kelompok atau perusahaan setempat. Jenis yang kedua yaitu audit manajemen, di mana audit manajemen memiliki sifat yang pertama menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang berkaitan dengan manajemen bahan. Yang kedua, menilai keadaan umum dan peralatan, bahan bangunan dan tempat penyimpanan. Yang ketiga, mencari bukti atau kenyataan tentang kebenaran dan kinerja proses produksi. Yang keempat, menilai kualitas pengoperasian dan tata laksana operasi. Yang kelima, menilai keadaan catatan atau laporan tentang emisi, tumpahan, keluaran, dan penanganan limbah. Dan yang keenam, menilai tempat pembuangan secara rinci. Yang ketujuh, meninjau pelanggaran atau petugas setempat atau dengan masyarakat. Adapun jenis audit yang ketiga yaitu audit produksi dan meminimisasi limbah, yang memiliki sifat yang pertama mengurangi jumlah timbunan atau produksi limbah-limbah. Yang kedua, menggunakan analisis kualitas dan kuantitatif yang rinci terhadap praktik pembelian, proses produksi, dan limbah-limbah. Dan yang ketiga, mencari alternatif pengurangan produksi dan pendaur ulang limbah. Adapun jenis yang keempat yaitu audit konservasi. Audit konservasi memiliki sifat yang pertama, pilihan air dan upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui pengurangan penggunaan ulang dan pendaur ulang. Yang kedua, melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas, dan bahan bakar minyak dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta penggunaannya. Materi selanjutnya yaitu tata cara audit lingkungan. Tata cara audit lingkungan ada dua, yaitu tata laksana, di mana tata laksana terdiri dari daftar isi, checklist, daftar pernyataan, pedoman. Dan yang kedua, pelaksanaan terdiri dari pendahuluan, pra-audit, kegiatan lapangan, dan pasca audit. Materi selanjutnya yaitu manfaat audit lingkungan, di mana manfaat pertama yaitu mengidentifikasi resiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagian pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dan yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab. Yang
Mengidentifikasi kemungkinan penghemat biaya melalui upaya konservasi energi. Yang ketujuh, menyediakan laporan audit lingkungan. Dan yang kedelapan, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Materi selanjutnya, lingkungan dan kerangka CSR dan Sustainable Development. Yang pertama, lingkungan hidup dan entitas bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa pelindung dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun konsep CSR, yang pertama profit atau keuntungan perusahaan, yang kedua people atau kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga planet atau keberlanjutan lingkungan. Adapun dimensi CSR, yang pertama dimensi lingkungan atau kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua dimensi sosial atau menginterogasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis. Yang ketiga dimensi ekonomi atau turut menyumbang pembangunan ekonomi. Yang kelima, yang keempat, dimensi pemangku kepentingan, di mana interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan. Dan yang kelima, dimensi kesukarelaan, di mana melebihi kewajiban hukum. Selanjutnya, pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Peraturan CSR di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang persediaan terbatas. Yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Pelaksanaan CSR di Indonesia dapat diartikan pada penggunaan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan mencegah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Yang pertama perjanjian perdagangan bebas, di mana dengan berlakunya zona perdagangan global bebas ini, maka Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand pun berencana menghapus tarif 90% dari produk impor, bahkan ada yang sampai 100%. Yang kedua, politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Pesatnya ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik dapat mengabaikan dan peranan perdagangan luar negeri serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri. Yang ketiga, peta politik dan kegiatan bisnis nasional, di mana peran politik, hubungan internasional, dan penegakan HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Selanjutnya, ilustrasi investasi di Indonesia positif, di mana iklim investasi Indonesia positif dengan kedatangan Obama, di mana kedatangan Obama akan memberikan efek
tercapai yang bagus sehingga warga AS Indonesia juga menjadi lebih aman. Yang terakhir, penegakan HAM dan CSR. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan center usaha pun juga diharapkan dan diwujudkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.